Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mempersaudarakan kita dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sahabat Nabi yang sampai ke negeri tenggelamnya matahari, Maroko, Maghribi, namanya Uqbah radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi SAW yang sampai ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia, dekat dari Moskow, Rusia, namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang meninggal di Taif, namanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi Abu Darda yang menetap di negeri Syam. Ada sahabat Nabi yang pindah ke Kairo, Mesir, namanya Amr ibn al-As bersama anaknya Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Salah satu sahabat Nabi itu setelah Nabi SAW meninggal, ada yang pindah ke Damaskus, namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal menetap di Suriah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Bilal diminta oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, untuk datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bilal tak sanggup. Bilal datanglah ke kota Madinah. Kata Bilal, aku tak mampu untuk datang karena tak ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Sayyidina Al-Husain ibni Ali binti anak dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi yang meminta, beliau tak dapat menolak. Akhirnya Sayyidina Al-Husain meminta Bilal supaya datang ke Madinah. Maka Bilal pun datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu diminta untuk mengumandangkan azan subuh itu, maka Bilal pun mengumandangkan azan. Ketika Bilal azan, maka penduduk Madinah terkejut karena dari sejak zaman Abu Bakar Siddiq beliau tak pernah mendengar suara itu, sampai pada pemerintahan Umar bin Khattab barulah terdengar suara azan Bilal. Mereka ramai-ramai datang. Biasanya mereka tetap datang ke Masjid Nabawi, tapi subuh itu mereka merasakan suara yang luar biasa, karena biasanya kalau terdengar suara Bilal, pasti subuh itu solat subuh diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang ramai-ramai, mereka menduga, menyangka subuh itu Bilal azan, maka yang imam subuh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka kalau yang azan Bilal, pasti yang menjadi imam adalah Nabi, karena biasanya yang datang ke pintu kamar Nabi untuk bertanya sudah boleh qamat atau belum adalah Bilal. Kata Nabi, ya arihna ya Bilal, buat kami tenang wahai Bilal, kami sudah cukup berat dengan ujian dunia ini, buat kami tenang, arihna ya Bilal, supaya saat kami mengadu munajat kepada Allah, aqimis salat, kumandangkan iqamat wahai Bilal. Tapi saat itu jangankan iqamat, menyelesaikan azan pun Bilal tak sanggup. Tak selesai azannya, berhenti di tengah jalan karena membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rupanya kalau sudah cinta masuk ke dalam hati seorang hamba, tidak hanya saat hidupnya, sampai meninggalnya pun. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan selalu bersama dengan yang dia cintai. Makna hadis itu menurut sebagian ulama, orang akan bersama dengan yang dia cintai sampai nanti
masuk ke dalam surga. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta pada para ulama, para habaib, para kiai, kita pun akan bersama mereka nanti di dalam surga Jannatul Firdaus. Tak dapat saya sebutkan satu persatu para asatiz, para tuan guru yang hadir subuh ini, maka saksikanlah ya Allah, inni uhibbukum fillah. Aku sayang kepada kamu semua wahai tuan-tuan guru, para jamaah, bukan karena kepentingan harta, bukan karena materi, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kecintaan kita kepada tuan guru almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ustaz Arifin Ilham. Mudah-mudahan Ustaz Arifin Ilham, mudah-mudahan Allah SWT membuat kita berpisah dengan beliau sebentar saja, sejenak saja. Tak lama kita pun akan berjumpa dengan beliau, insyaallah. Beratkah ujian yang dihadapi orang beriman? Tidak, karena kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Kita semua yang beriman ini disuruh minta tolong kepada Allah, ista'inu, minta tolong kepada Allah bis sabri, dengan sabar. Makna sabar, menahan diri dari memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong dan berteriak, niyahah, meratap. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meneteskan air mata tak bisa ditahan. Tangan tahan, jangan sampai merobek kantong, memukul pipi. Tapi air mata tak dapat ditahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim berumur 18 bulan, makamnya di Baqi, menetes. Ama tarda ya Rasulullah, ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha wahai Rasulullah? Kata sahabat, aku ridha. Kalau ridha mengapa menangis? Ini bukan air mata tidak ridha, ini air mata kasih sayang. Ternyata kalau sayang meneteskan air mata. Begitu juga di antara kita yang subuh ini meneteskan air mata karena kerinduan, karena kasih sayang. Mudah-mudahan kasih sayang kita itu yang membuat kita mendapatkan naungan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu, tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah rajulani, ada 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang bukan karena kepentingan maslahat dunia, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena suku, bukan karena apapun, tapi karena fillah. Ijtama'a alaih, berkenalan, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Bahkan mereka inilah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalal, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, adhilluhum, aku mau memberi mereka naungan, tahta dhilli, di bawah naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu, insyaallah. Fasta'inu, minta tolong kepada Allah bisabri, dengan sabar. Tahan tangan, tahan hati, jangan sumpah serapah caci maki. Mengapa cepat meninggal, mengapa sakit, mengapa begini, tahan. Karena ada yang lebih hebat daripada surga. Apa dia? Wa ridwanum minallahi akbar. Yang lebih hebat daripada surga yang mengalir air dengan segala macam kenikmatannya, ada yang lebih besar lagi, yaitu ridha. Dan yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi itu titelnya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar,
dan orang-orang yang datang setelah mereka itu titelnya radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Dan orang yang mendapatkan ridha Allah itu hanya orang yang ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika penghuni surga itu ditanya oleh Allah, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Semua kalian sudah dapat. Sekarang ini kalian mau apa? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Ada satu yang belum kami dapat ya Allah, ridhaka, ridham. Makanya doa kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Setelah ridha baru kita minta surga. Karena kalau sudah dapat ridha pasti dapat surga. Kalau dapat surga belum tentu dapat ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah yang membuat kita kuat. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, tahan. Tangan jangan mencakar dinding, jangan merobek kantong, jangan memukul pipi, jangan menarik-narik rambut, tahan. Adapun air mata tak dapat ditahan. Nabi SAW memegang jenazah Uthman ibn Maz'un, menetes air matanya turun sampai ke pipinya, turun sampai ke jenggotnya, turun sampai ke pipi Uthman bin Maz'un. Bukan anak. Kalau karena Ibrahim dia menangis, anak kandung, buah hati, belayan jiwa. Tapi ini sahabat. Ada sahabat-sahabat yang menangis di tengah malam mendoakan saya, walaupun lama tak kontak dengan saya, bermimpi melihat saya karena cinta dan kasih sayangnya, dan tak dapat kita balas itu. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balas. Bagaimana saya hamba Allah yang dhaif dapat membalas itu semua? Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalasnya, fad'ulah, doakan mereka. Mudah-mudahan para asatiz, para ustadz, tuan-tuan guru, sahabat-sahabat jamaah yang tak dapat saya balas budi baiknya, dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah badannya, diberikan istiqamah dalam iman dan Islam, anak-anaknya dijadikan menjadi para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari narkoba, pergaulan bebas, dijauhkan dari aliran sesat. Tak ada yang dapat kita balas budi baik orang baik-baik ini kecuali dengan selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sanggup kita menahan tangan tidak mencakar, tidak merobek, tidak memukul, menahan hati untuk tidak menolak takdir Allah, menahan mata untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan, kalaupun menetes air mata karena cinta dan takut kepada Allah, barulah masuk pada obat yang kedua. Wasta'inu bis sabri was salat, kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lepaskan Nabi Ibrahim dari ikatan kepada Azar ayah, dilepaskan dari ikatan kepada ibu Umailah, dilepaskan dari ikatan penduduk kampungnya karena orang kampungnya berkata harriquhu, bakar dia hidup-hidup. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api sejuk dingin jangan bakar Ibrahim. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan kepada istri Hajar dan Sarah dan Hajar. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan cinta kepada anak, karena inni arafil manami anni azbahuka, aku tengok dalam mimpiku malam tadi aku menyembelih leher. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan kepada kampung halaman, karena dia tak pernah menetap dalam satu tempat. Dari Babilonia, Irak, pindah ke Palestina, disuruh Allah Ta'ala mengantarkan anaknya ke fi wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. 7 ikatan dilepaskan Allah dari hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta kepada ayah lepas, cinta kepada ibu lepas, cinta kepada orang kampung lepas, cinta kepada Babilonia lepas, cinta kepada Hajar dan Sarah lepas, cinta kepada Ismail lepas. Supaya apa? Supaya hati itu hanya tergantung kepada la haula wala quwwata illa billah.
Oleh sebab itu jangan bersedih ketika anakmu jauh, jangan bersedih ketika ayah ibumu lebih mendahului. Sebenarnya Allah sayang kepada engkau supaya hatimu hanya bergantung kepada ya Allah. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit dunia ini, faqul, katakan ya Allah, tak ada lain. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi melihat dunia ini sampai ke tepi, sudah terkena fitnah. Bayinya saja sudah terkena fitnah, belum bisa berbuat sudah terkena fitnah. Yudzabbihuna abna'akum, anak laki-laki sembelih, potong, habiskan semua anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, adapun anak perempuan biarkan hidup. Maka semua anak-anak kecil disembelih. Anak yang perlu susu ibunya justru dilepaskan di sungai Nil. Supaya apa? Allah ingin Nabi Musa alaihissalam tidak tergantung pada ayah dan ibu, menjadi anak yang mandiri, lepas dalam asuhan ibu angkat dan ayah angkat, dibesarkan di istana Fir'aun. Lalu kemudian Allah ingin dia lepas dari kemewahan kemegahan istana Fir'aun itu. Skenario Allah begitu indah, dibuatnya ada dua orang sedang berkelahi bertengkar. Fawakazahu Musa, dipisah oleh Musa, dilerai oleh Musa, lalu kemudian ditinju Musa, tapi kemudian orang itu mati meninggal dunia dan Musa merasa takut. Allah lepaskan dia dari keterikatan ayah, dilepaskan dari ikatan ibu, dilepaskan dari ayah angkat, ibu angkat, istana kemegahan Fir'aun, sampai akhirnya dia hanya menggantungkan diri kepada ya Allah. Itu juga yang terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi lahir ke atas dunia sudah dilepaskan dari ikatan Abdullah. Saat peluk cium hangat ibu begitu indahnya, dilepaskan Allah dari kasih sayang Aminah. Saat beralih kepada kasih sayang Abdul Muttalib, di samping Ka'bah mereka pasang itu bantal-bantal tempat duduk. Tak ada anak-anak Abdul Muttalib yang berani menginjak tempat duduk itu. Datang cucu kesayangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Abdul Muttalib mau menarik bayi mungil anak kecil itu, jangan, biarkan dia, karena ayahnya sudah lama meninggal. Tapi rupanya kasih sayang kakek Datuk Abdul Muttalib itu pun tak lama. Datang kasih sayang paman tercinta Abu Talib, itu pun ditarik, dicabut oleh Allah SWT. Datang kasih sayang orang dulu berbagi susah, berbagi luka, berbagi duka, Khadijah Al-Kubra, itu pun juga dilepaskan Allah SWT. Anak laki-lakinya meninggal, anak perempuannya semuanya meninggal saat beliau hidup, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah, sesungguhnya Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. 6 bulan setelah Nabi meninggal, barulah Fatimah meninggal. Adapun Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, maka meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apa yang diinginkan Allah? Jangan gantungkan hatimu pada ayah, jangan ikatkan hatimu pada ibu, jangan pernah hatimu dipenuhi kasih sayang pada anak-anak, tapi Allah ingin supaya engkau hanya bergantung kepada Dia, tak ada gantungan yang lain. Itulah makna wasta'inu bis sabri was salat. Salat, salat, salat. Salat adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap terjadi perubahan waktu, kita langsung mengkonekkan hubungan dengan Allah. Terbit fajar, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat subuh, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Semua yusalli rak'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, tamah, tamah.
Ini yang kita laksanakan subuh ini, mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Nanti tergelincir matahari waktu zawal, terbit fajar, salat subuh. Tergelincir matahari, salat zuhur. Condong matahari, salat asar. Tenggelam matahari, salat maghrib. Hilang syafaq ahmar, salat isya. Masuk tengah malam, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah, bihi nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Datang menggumpal, menyesak dalam dada ini, terasa berat. Kemana kita mengadu? Mengadu kepada kawan. Hari ini dia kawan, jangankan besok pagi, siang nanti sudah berubah menjadi lawan. Kemana kita mengadu? Mengadu kepada manusia tentang keluh kesah kesusahan kita. Dia pun bebannya lebih banyak daripada kita. Tak ada jalan lain kecuali mengangkat kedua tangan, serahkan semuanya. Allah. Besar masalah yang kau hadapi ini, ada Dia yang maha besar. Angkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang membaca doa itu bukan Nabi, tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang, dan Nabi mendengar sahabat membaca itu. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi bertanya, manil qail, siapa yang membaca doa itu tadi? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca doa itu tadi? Sahabat itu gentleman, dia tidak takut. Ana ya Rasulullah, aku yang membaca doa itu tadi wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca tadi wahai sahabat. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan dalam salatku Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi membaca Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Aku datang menghadap Engkau ya Allah. Besar ujian yang sedang kuhadapi, besar masalah yang sedang menimpaku, tapi lebih besar lagi dosa, silap dan salahku kepada-Mu. Sehingga kita tidak mengadukan tentang yang sedang kita hadapi, bukan yang dari atas ke bawah itu yang kita keluh kesahkan, tapi yang perlu kita adukan adalah tentang sebanyak besar dosaku yang tak sanggup aku pikul, sehingga kesibukan kita memikirkan dosa, kekhusyuan kita memikirkan dosa, tak sempat kita memikirkan sebesar apa ujian yang sedang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya, silap salahnya, sehingga dia tak sempat lagi memikirkan ujian yang sedang diberikan Allah kepadanya. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ba'id, jauhkan antara aku dengan silap dan salahku sebagaimana kau jauhkan antara belahan langit dan timur. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari silap salah dosa kita itu. Salat bukan sekedar gerakan, salat bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Salat adalah meringankan hati, melapangkan jiwa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana lagi kita mau mengadu? Kemana kita mau mengadu? Tak ada lain kecuali mengadu kepada Allah, meminta kelapangan hati. Sedangkan orang selevel Nabi Musa alaihi salam pun terasa sesak dadanya ketika menghadapi ujian berhadapan dengan Fir'aun. Makanya dia minta lapangkan dada. Rabbishrah li sadri. Apa makna Rabbishrah li sadri? Lapangkan dada. Mengapa dada? Karena dada dulu terasa sesak, lalu datang sakit ke kepala, lalu terasa sempit rasa dunia, maka minta lapangkan dada. Rabbishrah li sadri.
Setelah lapang dada, wayassirli, mudahkan urusan. Setelah mudah urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan lidahku untuk bicara, yafqahu qaul, supaya orang faham ceritaku, faham apa yang aku cakapkan ini. Ini tiga yang satu paket. Kalau dada terasa sesak, otak terasa sempit, lidah terasa keluh, bicara kita ngelantur tak tentu arah. Selama 25 menit saya sudah bicara, ini kira-kira dapat tak difahami cakap saya? Ini perlu saya tanyakan, karena ini sedang berat yang dihadapi. Dada terasa sesak, hati terasa susah, kepala terasa suntuk, ngomongnya ngelantur. Akhirnya jamaah berbisik, ini aku dengar-dengar Ustaz ini tak ceramah, ini curhat ini. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya orang faham bicara kita, ngerti ucapan kita. Jamaah boleh faham apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah, berarti tak terlalu berat kali. Tapi tak cukup hanya itu saja, tak bisa kita menghadapi ini sendirian. Waj'al li waziran min ahli, berilah aku seorang penolong, jadikan ada orang yang bisa menolong aku. Siapa dia? Harun akhi, Harun. Tak perlu banyak kawan kita, biarlah satu orang tapi setia, Harun. Bahkan ada kalanya kita tak berkawan dengan manusia, ketika manusia tak lagi dapat dipercaya, berkawan dengan seekor anjing, Ashabul Kahfi. Tapi jangan gara-gara ini nanti balik beli anjing. Itu syariat sebelum kita, sekarang tidak. Itu perumpamaan saja. Kenapa salat subuh 2 rakaat tak ada disebut dalam Quran? Salat zuhur 4 rakaat tak ada dalam Quran. Salat subuh pakai kunut atau tidak tak ada dalam Quran. Tapi anjing Ashabul Kahfi disebut dalam Quran, diulang satu ayat sampai diulang beberapa kali. Apa maknanya? Walaupun seekor anjing, kalau setia kepada kebaikan, diabadikan Allah dalam kitab suci. Walaupun manusia punya akal tapi tidak menolong dakwah Rasulullah SAW, diabadikan juga dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, satu surat untuk dia khusus. Rasakanlah Abu Lahab. Oleh sebab itu maka dalam menghadapi ini bersikaplah sebagai Harun akhi. Orang menang punya banyak kawan, orang kalah punya teman setia. Oleh sebab itu maka ini penting dalam perjalanan dakwah, kita tidak sendirian, ada orang-orang yang menolong kita. Maksudnya ya tolong-tolong juga di medsos itu. Jangan biarkan sendiri aja, mampus lah kau situ kan. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang yang sedang terkena musibah ujian itu macam hanyut di tengah sungai, kakinya tak injak ke bawah, tangannya tak dapat memegang tepian. Orang kalau sedang hanyut, rumput yang lapuk pun dipegang juga. Rumput lapuk itu apa? Like pun jadi. Kalau takut kong, membahagiakan juga itu. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, like snow on Sahara. Oleh sebab itu maka wasta'inu bis sabri was salah. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam yang punya tongkat bisa membelah laut merah, tetap minta ada kawan, ada sahabat. Kenapa ini tak terasa begitu berat? Karena kemana mata memandang ada sahabat, pandang ke kiri ada dunia sementara, akhirat selamanya. Pandang agak ke tengah, ada pula orang yang selalu pakai gutrah, pakai suaranya tajam tapi hatinya lembut. Ustaz Mahir tuh ini
Kalau tak lembut mana mau bininya nikah sama dia. Pandang pula ke depan ada Ustadz Oren, Masya Allah, tengah-tengah haus tu hilang, haus kita ingat jeruk. Pandang ke sebelah kanan ada pula Pak Wakil Wali Kota dari Kalimantan yang dicari sekarang. Artinya apa? Ada kawan-kawan, ada sahabat. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Nabi Isa itu luar biasa. Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, menyembuhkan orang kena penyakit kusta, orang lumpuh dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sanggup dia, tapi dia tetap tidak one man show, tak bisa sendirian. Wa qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang bisa menolong aku menegakkan agama Allah? Langsung dijawab oleh hawariyun. Apa kata mereka? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong. Tanpa pikir-pikir panjang, nahnu ansarullah, kami menolong agama Allah. Jangan tolong orang, jangan tolong orang, tolong agama Allah. Untuk apa? In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah menolong kamu. Adapun manusia tak perlu kita tolong. Manusia tak perlu kita tolong. Cacing dalam tanah dijamin Allah rezekinya. Anak burung patah sayap di atas pokok kayu dijamin Allah rezekinya. Di atas pokok-pokok kayu itu tertulis nama kita, bahwa buah itu akan kita makan. Di atas kulit-kulit ikan di dalam laut itu tertulis nama kita, bahwa akan kita makan ikan itu. Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tapi menolong agama Allah ini perlu, bukan untuk Allah, bukan untuk agama Allah, bukan untuk Rasulullah. Untuk apa? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah menolong kamu. Lihatlah bagaimana ketika Ustadz Arifin Ilham menolong agama Allah, Allah tolong beliau. Jasadnya tak ada di tengah kita, tapi ruhnya ada, selalu bersama dengan kita, sama dengan kita. Ini kunjungan saya yang pertama kemarin sejak beliau meninggal. Saya pun dalam keadaan situasi sulit, tak dapat saya jenguk beliau ke rumah sakit. Saya pun dalam masa hilang-hilang timbul waktu itu, susah, hilang, nomor pun kena retas, ganti nomor baru, kawan-kawan pun banyak tak tahu. Kita pun takut muncul, menghilang, muncul sebentar kena lagi. Manalah, ini perlu kuceritakan supaya jangan sampai nanti ada suuzon. Ustaz Somad dulu waktu Ustaz Arifin masih hidup, dia datang peluk, cium, berjalan bersama, begitu meninggal menengoknya pun tak mau. Bukan aku tak mau, pahami keadaan situasi, tapi bahwa beliau selalu berasa kita rasakan kebersamaan ya. Sampai pagi ini beliau tak ada, tapi perasaan kita selalu bersama. Biasanya setelah pengajian beliau akan memeluk, memegang tangan, tak lepas. Turun ke bawah, sebelum turun tangga berapa kali lewat. Awas, jangan injak, jangan injak, jangan injak, karena ada semut situ. Setelah dia meninggal, semut itu pun tak ada lagi. Ada semut, jalur semut. Hati-hati, jangan injak, jangan injak. Beliau bawa, makan, duduk bersama. Masya Allah. Tapi itu tak ada lagi, tak ada lagi. Tapi dalam hati kita kenangan itu akan tetap ada. Tapi perpisahan itu tak lama. Kenapa? Karena akan ada pertemuan yang abadi bersama Rasulullah SAW. Sanggupkah kita berkata kita akan bersama dengan ulama yang soleh-soleh, bersama wali-wali Allah, bersama para habaib, bersama zuriat, bersama Rasulullah SAW? Dapat kita mampu berkata demikian, padahal sholat kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Ingatnya waktu takbir sama salamnya, lain daripada itu kosong hampa. Oleh sebab itu maka diisi dia dengan roh sholat itu khusyuk,
dan berjamaah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng sedang demam panas, humma, demam panas. Lalu kemudian murid-muridnya yang menjaga mengatakan, Kiai, sholat di rumah saja, biar santri-santri sholat di masjid. Apa kata beliau? Panasnya api neraka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panas demamku ini. Bawa aku ke masjid. Baca dalam kitab Hadiyus Sari Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Ada tentang bagaimana istiqomahnya beliau sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita sholat jamaah kita? Begitu pula dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham, diceritakan oleh Ustadz Rusli yang melihat langsung beliau di tengah sakitnya, di tengah lemahnya, tetap sholat berjamaah di ruang tempat beliau di rumah sakit di Penang. Tetap bukan sholat fardu, bukan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat tarawih. Saat sakit lemah tetap sholat tarawih berjamaah. Kita mau masuk surga bersama ulama, bersama Ustaz Arifin Ilham, bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bersama sahabat Nabi. Mau masuk surga, sholat sendiri di kamar jam 7.30 sholat subuh. Masuk wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, mana tak sesuai permintaan kita dengan bekal yang kita bawa. Tak sempurna antara munajat kita dengan apa yang akan kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka salat tak ada yang lain. Nanti kalau mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki, bisa kita salat di Taman Raudhah insyaallah. Di Taman Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku ada satu taman di antara taman-taman surga. Tepat di mihrab tempat Nabi jadi imam itu, di tiang sebelah kirinya, perhatikan, ada satu keramik bertulisan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa masjid ini kokoh, megah, tegak berdiri? Tiang kokoh. Kalau sudah tiangnya hancur, tiang itu adalah salat. Mudah-mudahan akhwat dapat suami yang istiqomah sholat berjamaah. Tak usah kalian pusing-pusing mencari calon suami. Ini yang anak-anak muda yang istiqomah ini. Inilah dia. Kalian tengok-tengok aja dari atas. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dimudahkan Allah jodoh. Semua bilang amin. Yang belum nikah aja lah. Insyaallah, tabarakallah. Tidak ada jalan lain menyelesaikan masalah hidup ini kecuali salat. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang naik unta, pelan, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengejar dari belakang naik kuda kencang. Naik debu pasir itu ke atas saking kencangnya kuda itu. Lalu kemudian sampai menemui Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, ya, ada berita berat yang ingin ku sampaikan. Apa namanya? Saudara kandungmu meninggal dunia dalam perang Syahid. Langsung Abdullah bin Abbas turun, berwudu, dan langsung saudara kandung, seperut, seibu, seayah meninggal dunia. As-sadmatul ula, pukulan pertama ketika mendengar berita meninggal itu. Apa yang dilakukan Abdullah bin Abbas? Apakah meraung dia? Apakah dipukulnya pipinya? Apakah dirobeknya jubah? Tidak. Langsung dia salat karena mengamalkan perintah Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah akbar. Oleh sebab itu apa yang pun kita hadapi, Allahu akbar. Susah rezekimu, ambil air wudu, salat duha. Allahu akbar. Payah jodohmu, ambil wudu, salat. Karena itulah satu-satunya lagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan Rasulullah, mereka dulu berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita sekarang tak jumpa lagi. Tapi hubungan itu ada dalam salat.
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Hubungan terjalin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana dengan hubungan dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah? Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Allahu Akbar, hubungan dengan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, hubungan dengan Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Oleh sebab itu, orang hebat di dunia masuk dalam 100 perempuan terkuat di dunia. Saking cerdas otaknya, saking pintarnya, hebat, perempuan terkuat di dunia. Tapi begitu pukulan hidup itu datang silih berganti, dihadapkan di pengadilan, apa yang dipegangnya? Tasbih dengan sapu tangan peninggalan almarhumah ini. Itu saja yang bisa menguatkan. Tasbih karena mengingatkan pada Allah. Subhanallah, subhanallah. Itu yang menguatkan. Pernah tak antum nengok ada orang dalam hidupnya terkena ujian berat lalu dipeluknya mobilnya? Tak ada. Ada tak antum tengok? Walaupun dalam sinetron, walaupun dalam film, ketika menghadapi kesulitan hidup, tiba-tiba pergi dia ke tengah tiang rumahnya. Kebetulan tiang rumahnya itu dari marmer mahal, dipeluknya tiang itu. Oh, tak ada. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita yang Islam ambil air wudhu dan doa munajat pada Allah. Usolli sunnatal hajat, aku sholat sunat hajat. Sesuai hajatnya apa? Hajat, tak usah sebutkan hajatnya, dalam hati aja. Yang sebutkan hajat kuat-kuat. Usolli sunnatal hajat, jodoh. Dengar kawan sebelah, bukan dia prihatin. Gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling bagus lagi, kita tak hanya mendoakan diri kita, tapi kita doakan orang lain. Mendoakan Ustaz Arifin Ilham, bagus. Mendoakan Ustaz Dery Sulaiman, bagus. Mendoakan Ustaz Oren, bagus. Mendoakan Ustaz Somad, lebih bagus. Karena dia yang paling besar ujiannya sekarang ini. Oleh sebab itu, doakanlah. Mau kalian doakan, alhamdulillah. Tak mau, parah kali lah. Doakan pun tak mau. Bukan ku minta kalian membayarkan pengacara. Doanya kan banyak, bukan payah. Ya Allah, lepaskanlah dia menjawab pertanyaan, ya Allah. Walaupun ada orang ngejek-ngejek di internetnya lah, parah-parah kali. Yang dibalasnya yang tidak-tidak, berikan mereka hidayah, ya Allah. Yang mencaci maki, kebencian, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Dalam hati itu ada marah, dalam hati itu ada benci, dalam hati itu ada dendam, tapi dalam hati itu juga ada kasih sayang. Maka jangan benci sebenci-bencinya. Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Kalau benci jangan sebenci-bencinya. Makanya kata pepatah, berapa banyak orang yang diculik jatuh cinta dengan penculiknya. Oleh sebab itu, maka jangan pula sayang sesayang-sayangnya sampai kau tumpahkan kasih sayangmu habis untuk dia semua. Mana sayangmu untuk Allah? Mana cintamu untuk Rasulullah SAW? Oleh sebab itu, sayang karena Allah, benci pun karena Allah. Doakan, doakan, doakan. Dilempar mereka dengan batu, patah giginya. Dilempar mereka dengan batu, menetes darah dari pelipisnya. Dilempar mereka dengan batu, basah terompah kayu, basah sendalnya. Mengadu dia kepada Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan wa qillat tahillati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, kelemahanku di tengah manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau saja Rabb, Allah tempat berlindung orang-orang yang lemah. Dilempar dengan batu, kita selalu diajarkan, jika engkau dilempar dengan batu, lemparlah dengan buah. Nabi enggak dilempar dengan batu, dilemparnya dengan doa. Apa doa Nabi? Asallah
an yukhrij min aslabihim man yu'minu billah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan dari tulang sulbi mereka yang melempar aku itu, ya Allah, anak cucu yang menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan siapapun. Akhirnya apa yang terjadi? 100% penduduk Taif itu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu juga yang kita doakan sekarang. Yang mencaci maki, yang sumpah serapah itu, kalau dia memang ahlul qiblah bersyahadat, mudah-mudahan diberikan Allah dia istiqamah dalam iman dan Islam. Yang belum menjadi ahlul qiblah, lembutkan hatinya, beri dia hidayah, dan jadikan dia menjadi penolong Islam sebagaimana Umar bin Khattab dulu, ya Allah. Marahkah Nabi ketika Umar bin Khattab mencaci maki, sumpah serapah? Apa kata Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Masuk Islam Umar bin Khattab, yang awalnya musuh bebuyutan Islam, yang awalnya sangat memerangi dakwah Rasulullah SAW, tapi begitu Allah balikkan hatinya, mana kita tahu. Oleh sebab itu maka ini adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi ada hikmah-hikmah kebaikan di balik itu semua. Kita mesti membacanya dengan pandangan hikmah, pandangan kebijaksanaan, pandangan kelembutan, pandangan yang diberikan Allah dengan pandangan cahaya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya pencerahan sehingga memandangnya bukan dengan pandangan mata. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu memang sudah wajib. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk zikir-zikir ini, salawat-salawat ini, salat-salat sunat, kajian-kajian sunat. Oh, ada yang wajib Pak Ustaz? Ada khutbah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, maka ahbabtuhu, aku pun cinta kepadanya, jatuh cintaku kepadanya karena dia istiqomah dalam ibadah-ibadah sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya sehingga dia memandang dengan pandanganku. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, maka semuanya akan indah. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, pandangan itu pun adalah pandangan hikmah. Oleh sebab itu maka mestilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dua, bisabri wassalah. Tadi saya mulai jam 5:30, sekarang jam 6.15, 45 menit. Saya diberikan pesan, Ustaz sampaikan 45 menit, setelah itu menjawab pertanyaan 15 menit. Hanya 60 menit saja, sesuai dengan, oh tak pula, botol lain, botol. Itulah yang dapat saya sampaikan subuh yang penuh berkah ini.